harta, dan anak-anak kadang-kadang melupakan kita kepada Allah. Kadang-kadang dengan harta kita malah diperbudak oleh harta, yang kemudian harta ini akhirnya menjadi ujian yang terberat buat kita. Fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Wa amitni, matikanlah saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni, kumpulkanlah saya fi zumratil masakin, dalam golongan kelompok orang-orang miskin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Doanya Rasulullah demikian ini membuat Aisyah radhiyallahu anha heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan suling berkah, sholat subuh berjamaah keliling penuh dengan keberkahan, beri kebahagiaan umat di Masjid Baitussalam Perumahan DLAJR Ketintang Madia, Surabaya, dengan mengangkat topik zakat sebagai ibadah sosial dalam merekatkan umat. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah hingga sampai detik ini kita bisa istiqomah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita ini nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka dia dalam jaminan Allah. Dalam riwayat yang lain, siapa yang bergelap-gelap menuju masjid, maka Allah akan memberikan cahaya yang sempurna pada kegelapan di akhirat kelak. Karena itulah, mudah-mudahan dengan duduk kita berada di masjid ini, apalagi nanti kalau nanti sampai isyraq, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dan tetap berada di masjid hingga isyraq. Isyraq itu adalah ba'da tuluk. Tuluk itu adalah terbit matahari, kemudian naik sedikit, nunggu waktu sekitar 10 sampai 20 menit, itulah waktu isyraq, yang kemudian sholat 2 rakaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sholat 2 rakaat dari subuh kemudian sampai isyraq 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, kahajjatin wa umratin tamah, seperti haji dan umrah sempurna. Saking sempurnanya Rasulullah ngulang sampai 3 kali, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena itulah pada kesempatan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ainul Yakin, beliau adalah juga mahasiswa saya di Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri. Mudah-mudahan Ustadz Ainul Yakin dapat ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga manfaati buat kita semua. Saya dikasih ini, saya balik Mas Yakin, bukan spirit sosial, tapi spirit zakat sebagai ibadah sosial. Zakat menurut 4 madhab dan bagaimana implementasinya. Pada kesempatan ini kita diingatkan oleh Allah. Sekali lagi kita diingatkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28, urutan surah nomor 8, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah mengingatkan, ketahuilah annama, bahwasanya amwalukum,
harta-harta kamu semua, wa auladukum, dan anak-anakmu semua, itu adalah fitnah, cobaan, ujian. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun azim, adalah pahala yang sangat besar. Kenapa? Harta dan anak-anak kadang-kadang melupakan kita kepada Allah. Kadang-kadang dengan harta kita malah diperbudak oleh harta, yang kemudian harta ini akhirnya menjadi ujian yang terberat buat kita. Karena itu satu ketika Rasulullah bilang kepada Abdurrahman bin Auf, sebetulnya Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat muhajirin, karena sahabat Rasulullah yang ada di Mekah yang ikut hijrah. Kebetulan ibunya Abdurrahman ini adalah yang membidani, yang membantu ibunda Aminah ketika Rasulullah lahir. Dan bidannya Aminah ini punya anak namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang gigih. Ketika meninggalkan Mekah tidak bawa apa-apa. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah satu sahabat yang juga kaya. Dengan kekayaannya itu dia memberikan separuh dari hartanya. Bahkan dia suruh memilih, karena dia berangkat dari Mekah menuju Madinah tidak bawa istri dan belum punya istri, maka silahkan kamu pilih istri saya yang kau suka. Kalau kau suka pada istri saya, akan aku ceraikan istriku dan silahkan engkau nikah. Ada yang begitu? Kamu suka sama istri saya? Kalau kamu suka, silahkan, nanti tak lepas. Tapi Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang baik hati lagi tidak sombong. Tidak mau, cukup tunjukkan mana pasar, maka ditunjukkanlah pasar. Dengan modal sedikit, maka dia berdagang kurma, berdagang minyak wangi, sehingga dia jadi pedagang hingga kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah bilang kepada Abdurrahman bin Auf, kamu masuk surganya paling lama. Kamu paling lama hisabnya. Kenapa? Karena hartamu banyak banget. Inilah yang kemudian menjadi rahasia Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, wa amitni, matikanlah saya dalam keadaan miskin, wahsyurni, kumpulkanlah saya fi zumratil masakin, dalam golongan kelompok orang-orang miskin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Doanya Rasulullah demikian ini membuat Aisyah radhiyallahu anha heran. Wong banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara, apalagi dengan jalan yang halal maupun jalan yang haram, yang penting kaya, yang penting keinginannya tercukupi semua. Tapi kenapa engkau berdoa demikian? Maka Rasulullah menjawab, annahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim arba'ina khariqan. Sesungguhnya mereka orang-orang miskin itu akan masuk surga sebelum orang-orang kaya mereka 40 tahun jaraknya. Padahal di dalam surah Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun dari apa yang kau hitung. Berarti satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalaupun toh Nabi Adam usianya 950 tahun, itu hidup hanya sehari di dunia ini. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan beberapa kaum saja, itu berdakwah hanya sehari. Lantas berapa hari kita hidup di dunia ini?
maka tentu kita hitung. Jikalau 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun, maka 1 hari itu ada 24 jam. 1000 dibagi 24 jam, maka itu 1 jam di akhirat itu sama dengan 41 tahun, 66666 tahun. Sekali lagi, 41 tahun, 66666 tahun. Itu 1 jam. Kalau setengah jam sama dengan 20,9 tahun. Digabung 1 jam setengah itu sama dengan 63 tahun. Dibulatkan sama dengan 63 tahun. Jadi kalau kemudian kita dikasih usia seusia Rasulullah, maka hidup kita di dunia ini hanya 1,5 jam. 1,5 jam itu sama dengan bermain sepak bola. 45 kali 2 sama dengan 1,5 jam. Kalau final ditambah 5, kalau draw ditambah 15 kali 2, hidup 2 jam. Hidup 2 jam itu sama dengan berapa? Sama dengan 83 tahun. Padahal orang yang usia 83 tahun itu sudah renta banget begitu. Kalaupun kemudian ditambah sedikit, tentu diantara separuh permainan itu ada tambahan dari wasit 2 menit, 3 menit sampai 12 menit, sampai beberapa menit hingga usianya jadi 90. Artinya apa? Hidup kita ini seperti bermain bola. Yang singkat ini sesungguhnya kalau kemudian 40 tahun di akhirat, maka itu adalah 40 tahun akhirat. Dihitung dengan tahun di dunia, bedanya orang kaya dengan orang miskin itu sama dengan 14,6 juta tahun. Jadi inilah yang kemudian Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan orang miskin yang beriman, itu selisihnya adalah 14,6 juta tahun. Nunggunya 14,6 juta tahun, bayangkan. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Abdurrahman ini menyedekahkan, mau menghabiskan uangnya banyak-banyak. Sampai dalam satu riwayat, Abdurrahman itu sampai untuk menghabiskan uang, dia borong semua kurma yang jelek dan busuk, yang sekiranya tidak ada satupun yang membeli. Tapi lagi-lagi Allah menakdirkan Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Tidak seberapa lama ada satu negeri yang dilanda penyakit dan tidak ada obatnya kecuali kurma yang busuk, kurma yang jelek. Akhirnya raja itu membeli kurma itu dengan harga berlipat-lipat hingga uangnya tidak jadi habis, tapi bertambah banyak. Artinya apa? Mencari harta dengan halal aja itu hisabnya panjang banget. Itulah yang kemudian menjadi rahasia bahwa Rasulullah adalah orang yang kaya raya, Khadijah adalah orang yang kaya raya. Tapi fakta menunjukkan bahwa ketika Khadijah wafat, itu sampai meminta serbannya Rasulullah untuk menjadi kafan beliau, hartanya habis. Rasulullah jelang wafat itu sampai sekedar untuk makan. Aisyah itu sempat menggadaikan baju perang Rasulullah kepada orang Yahudi untuk beli bahan makan. Nah, inilah yang kemudian harta yang kita miliki sesungguhnya akan menjadi ujian yang terberat buat hidup kita. Belum lagi harta ini kemudian kita tinggalkan, penyebab fitnah dan ujian terberat kedua adalah anak. Karena apa? Harta itu akan diwaris oleh anak kita. Ujian terberat adalah ketika anak-anak kita memperebutkan harta warisan kita hingga mereka itu bercerai-berai, bertengkar memperebutkan warisan. Saya 24 tahun jadi kiainya penjara. Dari 2001 sekarang dari 2001 ke 2006 berapa? 24 tahun. Saya temukan ada yang masuk gara-gara apa? Rebutan warisan. Saudara bertengkar, bahkan ada anak yang ngebet untuk mendapatkan warisan, ibunya dibunuh.
orang tuanya dibunuh. Gara-gara apa? Harta. Maka inilah yang sesungguhnya Allah mengingatkan jangan sampai harta dan anak-anak itu melupakan kita kepada Allah, hingga kita lupa ibadah. Gara-gara pekerjaan kita melupakan panggilan Allah. Enak-enak kerja, dengar adzan, lo tiba wis duhur, lo tiba wis asar. Padahal adzan itu adalah panggilan Allah untuk tinggalkan itu. Wong kita buang hajat kira-kira ditunda bisa enggak? Misalkan kebelet pipis, WC engko ae tak tutup nang penggaweanku, ada? Makanya saya memberikan ke keluarga, ke anak-anak dan istri, wong kencing aja bisa minta berhenti. Kenapa ketika Allah memanggil tidak berhenti? Apalagi kita dikasih fasilitas oleh Allah, bisa punya kendaraan, bisa setiap saat kita bisa berhenti. Artinya apa? Ini sebagai peringatan Allah buat kita semua. Dan satu hal, ini ada dua hal orang memperoleh harta itu. Yang pertama, apakah dia bekerja, apa dia dengan kredit, ada dengan hutang. Tapi ingat, orang-orang yang suka ngemplang hutang dan berniat tidak membayar hutang, maka sungguh di alam kuburnya dia akan dihimpit oleh bumi, di mana bumi itu menguburkan dirinya. Dan orang-orang yang seperti ini akan mengalami ketersiksaan. Yang kedua, orang yang punya harta namun dia tidak mau mengeluarkan hartanya, maka harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi ular yang kemudian mematuk pemiliknya. Dan ular itu disebut dengan sujaul akrab, yang siap melahap, menggigit, mengentup apa itu mengentup? Menyengat. Menyengat, menebalkan racunnya, menghancurkan pemilik harta itu. Dan itulah yang kemudian orang-orang yang memiliki harta yang begitu berat mengeluarkan hak-hak hartanya. Karena harta itu ibarat kita minum air bersoda, kita tuangkan di gelas, maka ada buih inilah yang kemudian harus kita keluarkan. Kalau kita paksa untuk kita minum, maka akan tidak membuat kita enak, akan glegeen sepanjang sepanjang hari. Dan mestinya kotoran ini harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan akan jadi penyakit. Padahal hakikatnya yang kita bawa ketika kita meninggal dunia yaitu zakat, infak, sedekah kita. Ibarat kita punya uang 100 juta, zakatnya uang 100 juta, 2,5 juta, itu yang kita bawa. Yang 97,5 juta itu bukan milik kita. Apalagi habis kita keluarkan zakatnya, kita meninggal. Siapa yang memiliki uang 97,5 juta? Anak kita. Kalau kita tidak punya anak, istri kita. Apalagi kalau kemudian meninggal muda, maka tidak tertutup kemungkinan kalau tidak dapat perawannya, kutunggu jandamu. Kalau sudah begitu, siapa yang menikmati? Ya suami istri kita itu yang kita yang kita kasih warisan dengan berbagai macam cara kita mengumpulkan harta itu. Benar, jikalau ini kemudian harta itu akan jadi fitnah buat kita. Karena itu, apa yang dapat kita ambil dalam kesempatan ini? Makna dan hakikat zakat. Di dalam Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah yang disusun Abdurrahman Al-Jaziri, ta'rifuha, makna atau pengertian zakat lughatan menurut bahasa adalah at-tathiru, mensucikan, wal nama'u, dan menumbuhkan. Dalilnya secara lughah, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya, yang membersihkannya.
Makna sesungguhnya harta yang kita keluarkan zakatnya adalah membersihkan dari kotoran-kotoran itu. Karena bagian dari harta itu ada hak 8 asnaf yang sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf yang kemudian yang punya hak itu. Yang kedua, wanama di dalam kata at-tathhir itu ai toharoha minal adnas, maksudnya adalah membersihkan dari hal-hal yang kotor. Sementara nama zakat zira'u idza nama wazada, maksudnya adalah zakat itu adalah menumbuh kembangkan. Pertanyaannya, kenapa Allah betul-betul menumbuhkan harta kekayaan dari Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf bukan hanya menunaikan hak dan kewajiban harta itu untuk dizakati, tapi Abdurrahman itu juga mensedekahkan hartanya. Bahkan hartanya itu digunakan untuk membiayai dakwah Rasulullah. Makanya kalau berdoa, jadi orang kaya tapi dermawan. Jadi orang kaya yang menolong orang fakir miskin. Kenapa? Di dalam satu riwayat, satu ketika ada orang fakir, ada orang miskin masuk surga, tapi kemudian dia mengalami seperti itu, dia tidak sampai kepada kekufuran, karena kadal fakru ayakuna kufron. Kadang-kadang orang fakir itu sangat dekat dengan kekufuran. Karena orang fakir dan orang miskin itu tidak sampai kufur, kebutuhan dicukupi oleh orang kaya, dan kemudian dia bisa beribadah dengan tenang dan jenak. Maka kemudian orang miskin itu yang ditakdirkan masuk surga itu, begitu di depan pintu surga disuruh oleh malaikat, wes mlebu, masuk oh. Tapi apa yang terjadi? Aku ndak masuk. Kenapa kamu ndak masuk? Luang saya seperti ini, saya miskin memang, tapi saya bisa ibadah dengan tenang. Kenapa saya ibadah dengan tenang? Saya tidak mikir dengan apa yang saya makan, sehingga apa yang saya lakukan ini saya bisa tenang untuk ibadah. Dan ini karena si orang kaya itu. Tapi orang kaya itu masih ada di sana. Sebelum orang kaya itu nyampe sini, saya tunggu di sini. Saya tunggu di sini. Inilah di dalam satu riwayat, ini menjadikan tiket VIP buat orang kaya yang sangat peduli kepada orang fakir miskin. Bahkan jika ada orang kaya kemudian menyantuni orang yatim, sekali lagi, bahkan jika ada orang kaya dengan hartanya yang dimilikinya, kemudian dia menanggung anak yatim, dia menyantuni anak yatim, janji Rasulullah, ana wakafilul yatim kahada, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti seperti 2 jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi orang kaya dengan kekayaannya inilah yang kemudian menjadi kafarat terhadap apa? Hisab hartanya. Karena apa? Dia akan dikasih fast track, golden ticket. Dengan apa? Anak yatim dengan siapa? Fakir miskin yang disantuni. Maka sesungguhnya dari bagian yang dikeluarkan inilah yang kemudian akan menjadi piranti penting dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menumbuhkan kepatuhan. Ada satu perbedaan ketika seseorang mengumpulkan harta. Jikalau kemudian ketika kita mengumpulkan harta ini dengan sungguh-sungguh mencari yang halal, yang kemudian kita terkumpul mendapatkan rizki, maka sungguh uang ini akan sangat mudah kita pergunakan untuk kebaikan, tapi akan sulit kita gunakan untuk kemaksiatan. Sebaliknya, jikalau seseorang memperoleh harta itu dengan cara yang tidak halal, digunakan untuk kebaikan susah, tapi digunakan untuk maksiat sangat gampang. Jadi kalau kemudian ada orang kaya tapi medit, tapi digunakan untuk nanggap dangdut, nanggap, wah semuanya dibiayai, wah ini ada apa dengan uangnya?
Jadi salah satu indikator parameternya begitu. Sementara wasyar'an menurut syarat tamlikul mal mahsusin adalah kepemilikan harta tertentu limustahaqqahu bisyara'itil mahsusah, yang kemudian dengan harta itu telah memenuhi hak-haknya dengan syarat tertentu. Artinya seseorang dengan zakat itu memiliki harta sampai ukuran tertentu, sehingga dengan ukuran tertentu itu akan dikeluarkan hak-hak harta itu dengan apa? Dengan dibagikan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Wa hadza makna, dan pengertian adalah innal ladzina yamlikuna nisaban zakah. Maksudnya adalah orang-orang yang telah memiliki hartanya, dengan harta itu telah memiliki nisab, yaftaridu alaihim, yang kemudian mewajibkan atas mereka ayyatu fuqara, untuk memberikan, mendistribusikan, membagikan harta yang dimilikinya itu al fuqara kepada orang-orang fakir. Siapakah orang-orang fakir itu? Adalah orang yang tidak punya pekerjaan sekaligus tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Wal miskin, siapa orang miskin? Adalah orang yang punya pekerjaan tapi pekerjaan itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Waman ala syakilatihim, dan orang-orang yang dalam kesusahan yang disebutkan dalam syariah yang ada, mim mustahaqqi zakah al-ati, yang mana mereka adalah orang-orang yang punya hak untuk menerima zakat. Lillati bayanuhum qadran muayyanan, yang kemudian diterangkan berapa ukurannya yang dinyatakan min amwalihim bitaraqi tamlikih, dari hartanya dengan jalan yang sangat nyata atas kepemilikan itu. Itulah pengertian ini merupakan pengertian dari 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara menurut mazhab Hambali atau ulama Hanabilah, ya'rifuna zakah bi annaha haqqun wajibun, itu diketahui bahwa zakat adalah kewajiban, hak yang wajib dari hartanya, fi mali khasin, dari hartanya khusus, la taifatin mahsusatin, yang di situ adalah menunjukkan kelembutan agar apa? Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana melembutkan hati ini, karena bagaimanapun juga harta itu harus dikeluarkan dalam rangka untuk menumbuhkan sifat yang sakha fi waqtil mahsusin, dalam waktu yang telah ditentukan. Wahwa bimakna ta'rifil awal, dan ini adalah dengan makna yang pertama, illa anna ta'rifil awal qad saraha, dan makna yang pertama adalah sangat jelas, bidurur tamlikil mustahaq, dengan kepastian kepemilikan yang di situ merupakan hak-hak harta yang harus ditunaikan. Wa ita'uhu qudrah mafruḍah, dengan memberikan sesuai dengan ukuran minaz zakah fi'lan, dari zakat yang telah dikerjakan. Itla yulzamu minal wujub tamlikil bil fi'lin, dan itu ora kena ora, la yulzamu ora kena, artinya harus diwujudkan dari kewajiban atas kepemilikan harta itu. Nah, inilah yang kemudian kalau kemudian kita distribusikan, bagaimana menurut mazhab 4? Kalau menurut mazhab Maliki, apa itu zakat? Zakat itu adalah mengeluarkan harta yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Siapakah orang yang berhak menerimanya? Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, 8 asnaf. Mazhab Hanafi, apa itu zakat? Adalah pemberian hak kepemilikan dari apa yang kita miliki, kita alihkan kepemilikan itu atas sebagian harta yang kita miliki kepada orang tertentu. Yang pertama berarti mengeluarkan. Menurut Maliki adalah kita keluarkan, kita sisihkan. Kalau
Mazhab Hanafi adalah memberikan hak atas harta yang kita miliki. Kemudian Imam Syafi'i adalah nama untuk suatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Kalau harta itu adalah zakat mal, kalau badan itu adalah zakat fitrah. Dikeluarkan dari harta berarti zakat mal, kalau badan itu adalah fitrah. Kemudian mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Lantas bagaimana hukumnya? Hukmuha wa daliluhu, hukumnya zakat. Az-zakatu ruknun, az-zakatu utai zakat itu ruknun min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam al-khamis yang 5. Wa faradha adalah wajib ain, fardu ain, wajib ain ala kulli man tufirat fihi syurutil atiyah, adalah fardu ain kepada setiap orang yang telah memiliki harta yang telah mencapai syarat-syarat di mana dia harus mengeluarkan zakat itu. Waqad furidat, dan sungguh sudah diwajibkan fi sanati tsaniyah. Jadi zakat ini adalah kewajiban setelah Rasulullah hijrah 2 tahun setelah hijrah. Dan kewajibannya sudah pasti dalam urusan agama. Adapun dalilnya sudah jelas di dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma'. Dan di dalam Al-Quran kata as-sholah, saya lihat di dalam Mu'jam al-Mufarraz lil al-Fadil Quran, kata as-sholah itu disebutkan sebanyak 67 kali. 22 kali as-sholah itu digandengkan dengan wa'atuz zakah. Artinya apa? Bahwa zakat ini adalah merupakan wujud dari kesolehan ritual kita melalui sholat. Sekali lagi, zakat adalah wujud dari kesolehan ritual kita melalui sholat. Sholat adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram, diakhiri dengan salam. Dari takbir sampai salam ada gerakan dan bacaan yang mengagungkan Allah, yang isinya doa dan pujian kepada Allah. Ketika kita muji kepada Allah, hasilnya adalah soleh sosial. Apa wujud soleh sosial? Salam ke kanan dan salam ke kiri. Salam ke kanan berarti memberikan ketentraman, ketenangan, mendoakan keberkahan, mendoakan rahmat yang senantiasa menyertai orang yang ada di hadapan kita dan sebelah kanan kita. Kemudian salam ke kiri, mendoakan keselamatan, rahmat, keberkahan buat orang sebelah kiri kita dan belakang kita. Maka soleh ritual ini akan menghasilkan soleh sosial, kepedulian terhadap sesama. Maka jika kemudian ada orang tidak peduli pada tetangganya, sementara dia asik dengan apa yang dimilikinya, maka patut dipertanyakan dari hasil sholatnya. Sholatnya benar atau tidak? Kalau ketika sholatnya benar, maka soleh secara sosial akan didapat. 22 kali disebutkan bahwa sholat itu digandingkan dengan wa'atuz zakah, tunaikan zakat, tegakkan, tunaikan zakat, berikan zakatnya. Dan di dalam Islam tidak akan tegak Islam kita. Dan ini salah satu rukun, terutama orang yang punya harta, yang telah memiliki syarat-syarat atas harta itu. Dan syarat wajib itu menurut 4 mazhab ada 2. Yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah berakal. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, syarat untuk keluar itu adalah yang pertama adalah baligh. Fala tajibu ala sobiin ladzi malun minha, adalah wajib pada orang yang baligh, namun tidak wajib buat anak-anak yang belum baligh atas harta yang dimilikinya.
Yang kedua, berakal dan tidak wajib kepada mereka yang junun, majnun, yang gila. Walakin tajibu fi malihi kullu minhuma. Namun terkait dengan ini, menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, yang wajib mengelola adalah wajibu ala waliyin, walinya yang wajib untuk menghitung dan mengeluarkannya. Namun menurut Imam Hanafi tidak wajib, walaupun orang gila itu kaya, walaupun anak-anak itu kaya, maka orang gila dan orang kaya itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, macam zakat ada 3, zakat fitrah, zakat mal, dan zakat harta tertentu. Langsung di zakat fitrah bagaimana? Ini dari 4 madhab untuk zakat fitrah. Sekali lagi, dari 4 madhab untuk zakat fitrah yang boleh untuk dibayar dengan uang itu hanya madhab Hanafi. Madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak boleh membayar zakat dengan uang. Kalaupun toh ambil madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, maka unit pengumpul zakat, UPZ zakat, maka wajib menyediakan beras, sehingga orang yang zakat itu membeli beras di UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi misalkan Masjid Baitul Salam ini nyiapi menerima zakat fitrah, maka jikalau ngambil madhab madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, maka panitia pengumpul zakat wajib menyediakan beras, sehingga orang yang mau zakat itu membeli beras dari panitia. Tapi kalau uang, ukurannya juga harus mengikuti madhab Hanafi. Ini menurut madhab Hanafi membolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang tunai. Ukuran zakat fitrah itu adalah 3,8 kilo. Jadi kalau kemudian membayar uang 3,8 kilo berupa makanan pokok yang dimakan. Kalau makanannya gandum, ya gandum. Kalau makanan pokok itu kurma, misalkan makanan hariannya itu ada kurma ajwa, yang membeli 3,8 kilo harga kurma ajwa. Wujud zakat fitrah bisa berupa gandum, biji gandum, kurma, anggur kering. Anggur kering itu apa? Kismis. Zakat fitrah dapat diberikan kepada beberapa orang fakir atau 1 orang penerima. Kalau ngambil Hanafi, siap menerima dengan uang, diambil 1 paket. Jangan sampai ukurannya ikut madhab Syafi'i tapi menerima uang. Ini yang tidak boleh. Itu namanya mentalfik. Kalau menurut madhab Maliki, tidak boleh membayar zakat dengan uang tunai. Zakatnya berupa biji-bijian yang merupakan makanan pokok seluruhnya. Seluruhnya makan pokok, hanya makanan pokok, tidak boleh yang lain. Besaran takaran adalah 1 sok. Takarannya 1 sok. Berapa ukuran 1 sok? 1 sok itu bergantung, wong namanya takaran. Makanya berat dari zakat itu antara ulama satu dengan yang lain itu beda. Karena apa? Yang ditakar itu beda. Ketika yang ditakar kismis dengan yang ditakar tepung, maka beratnya beda. Kira-kira kismis itu kan ambil 1 takar kismis begitu, atau anggur kering. Yang satu ambil 1 takar dengan ukuran yang 1 sok, yang ditakar adalah gandum, tepung gandum. Kira-kira berat mana kismis dengan tepung? Tentu lebih berat tepung, karena tepung itu tidak ada rongganya, sementara kismis rongganya banyak. Apalagi kismis kering, sangat ringan. Sama dengan nimbang beras dengan kulit beras, maka lebih beratan berasnya daripada kulit berasnya. Apalagi dedek.
dedek gerasa itu. Satu jenengan bawa satu karung beras dengan satu kantong dedek, kira-kira berat mana? Tentu masih berat lah, itu satu sok. Kemudian menurut mazhab Syafi'i besaran satu sok itu adalah 2,75. Jadi kalau panjenengan ambil mazhab Syafi'i ini untuk terima zakat, maka ukurannya 2,75. Kemudian untuk Hambali sama, ukuran satu sok ukurannya 2,2. Makanya kemudian dibulatkan 2,5. Lah, ini pedoman kadar zakat fitrah. Jadi kalau kemudian mazhab Hanafi yang diambil, maka bisa juga satu jiwa itu bayar untuk zakat fitrahnya 1.650.000. Kenapa? Kalau yang dimakan adalah kurma ajwa setiap hari. Kalau yang dimakan adalah kurma sukari, satu orang bayar zakatnya 543.000. Kalau kurma khotas 276.000. Kalau kismis jumbo yang besar, harganya untuk setiap jiwa bayar zakatnya 570.000. Kalau kismis kecil 148.000. Itu kalau gandum untuk tiap jiwa 63.000. Itu setengah sok, padahal ukurannya satu sok. Kalau satu sok berarti 126.000. Lalu panjenengan panitia, setiap orang bayar uang dengan 50.000, itu berarti yakin itu pakai mazhab Syafi'i. Maka kalau kemudian pakai mazhab Syafi'i, panitia menyediakan beras sehingga uang itu dirupakan beras, tidak dirupakan dengan rupa uang. Karena zakat fitrah dengan uang bisa dilakukan secara tidak langsung, tapi tetap mengikuti mazhab Syafi'i, kadar beratnya 2,75 dengan harga sekitar 50.000. Dengan harga itu. Dan yang perlu menjadi catatan kita, sok merupakan ukuran takaran, bukan timbangan. Sekali lagi, sok itu adalah ukuran takaran, adalah memasukkan benda seukuran takaran, bukan beratnya. Kalau yang ditakar dedek beda dengan yang ditakar, apalagi beras campur dedek. Jadi beras bersih dengan beras campur dedek, maka tentu beratnya akan berbeda. Makanya ukuran sok sulit untuk dikonversi dalam ukuran berat. Sekali lagi, ukuran sok itu sulit untuk dikonversi dalam ukuran berat, sebab nilai berat satu sok itu berbeda-beda. Satu sok tepung memiliki berat tidak sama dengan satu sok beras, begitu seterusnya dan seterusnya. Barangkali ini sebagai pemantik, barangkali ada yang perlu dipertanyakan dan ditanyakan, kami persilahkan, monggo. Untuk zakat, karena di 4 mazhab tadi, kalau menurut Syafi'iyah yang dizakatkan adalah makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Walaupun kita tinggal di Nederland, maka zakat fitrah kita tetap beras. Zakat fitrahnya. Jadi artinya kalau kita ngikuti mazhab Syafi'i, dari kita yang dizakatkan itu adalah apa yang kita makan sehari-hari. Yang kita makan sehari-hari apa? Yaitu yang menjadi benda yang dijadikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah adalah tu'matal lil masakin wa tuhrotal lisaim anil lagwi warofaf. Sehingga zakat fitrah itu bisa telepon pada keluarga, tolong yuk tak transfer, belikan beras, dibayarkan di sana. Jadi walaupun ketika misalkan ada TNI begitu Bapak nggih, tugas di Palestina, di sana yang ada tepung gandum,
Maka ngukurnya kalau ngikut mazhab Syafi'i, kalau di sana selama di sana makan beras, makan nasi dari beras, ya zakatnya ya dari nasi atau beras, yang kemudian ngukurnya adalah bisa dibayarkan di tanah air dengan nelpon, tolong dibayarkan zakat fitrah saya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi bisa lokus, ngikuti apa yang ada di sana. Tapi ukurannya ya tadi paling ringan, paling miskin lah. Paling miskin itu makannya yang paling tidak enak. Ya tadi paling miskin ya paling tidak kalau berupa uang senilai 126.000 tadi. Kalau orang yang paling kaya tadi sampai 1.600.000 Bapak. Jadi ada beberapa pilihan. Tapi sekali lagi kalau memilih madhab harus satu paket. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa itu adalah apa yang dimakan. Saya kira itu Bapak. Yang lain monggo. Betul Ustaz, tadi disampaikan bahwa fitnahnya manusia tadi adalah anak dan harta. Terkait dengan harta, manusia tidak lepas dari masalah. Salah satu adalah hutang piutang. Dia punya hutang, seakan-akan manusia itu menggampangkan, gampang tak soalnya. Punya hutang, tapi zakat itu juga wajib. Dia wajib bayar zakat, tapi belum menunaikan kewajiban untuk membayar hutang. Kemudian yang kedua, dia punya hutang, tidak dibayar gampang-gampang mana, tapi dia punya kegiatan sama keluarganya, ngajak makan bareng, pergi kemana-kemana. Ini hukumnya bagaimana Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, itu tadi saya sampaikan. Ciri kalau kita kepancingan harta yang tidak halal, ketika digunakan untuk kebaikan sangat berat, tapi kalau digunakan untuk gaya hidup foya-foya sangat ringan dan enteng, sehingga dia terjebak di hutang itu untuk memenuhi gaya hidup. Kalau berbicara tentang gaya hidup tidak akan ada habisnya. Sebetulnya kita belum mampu untuk beli mobil, tapi kita memaksa karena teman-teman kita punya mobil. Dan kalau kita ukur dengan ukuran kita akan sangat menggali lubang yang sangat dalam, maka di saat itu akan menjadikan kita terjebak itu, akhirnya mencari uang dengan berbagai macam cara. Nah, maka tentu rumus dari Rasulullah, orang punya hutang itu ada dua. Yang pertama, dia hutang tapi betul-betul dia komitmen untuk membayar hutangnya, maka Allah akan memberkahi rizkinya sehingga dia mudah untuk dapat membayar hutang. Dan ketika ada orang yang punya hutang sampai ngemplang, itu di hatinya ketika terima duit hutang itu, hatinya sudah ngomong tak sauri sak duweku. Begitu punya eman untuk disaur, akhirnya begitu ketemu melenceng, ketemu nyimpang, begitu terusnya. Akhirnya memutus tali silaturahim. Dan orang-orang yang seperti ini tidak tahu bahwa orang yang menanggung hutang itu tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Makanya Rasulullah SAW paling tidak di dalam hadis ada 2 kali. Rasulullah ada sahabat yang meninggal, kemudian orang yang meninggal itu meninggalkan hutang. Rasulullah tidak mau memandikan dan tidak mau menyolati. Punya hutang enggak? Punya. Udah silahkan ramutan dewi ngono. Cara Jawa ramutan, aku gak gelem ngeramut. Akhirnya kenapa? Dia tidak bisa masuk surga gara-gara menanggung hutang. Akhirnya ada salah satu sahabat nanggung utangnya itu,
baru Rasulullah mau memandikan, menyolati dan menguburkan. Makanya ketika ada orang diberangkatkan, disampaikan siapa yang menanggung hutangnya ini. Kalau tidak ada yang nanggung hutang, biarkan, dibiarkan. Tidak mungkin dibuang ke laut dijadikan makanan ikan. Ya, itu beratnya nanggung hutang itu. Dan jikalau kemudian ada orang punya hutang, didulukan mana? Zakat dan hutangnya. Maka dari beberapa pendapat dari madhabil arba'ah, maka jikalau walaupun dia punya hutang, tapi hutang itu sebagai modal, dan modal itu melebihi 1 nisab, sekali lagi, walaupun itu hutang dan dia yakin bisa melunasi hutangnya, maka jikalau modal itu melebihi nisab, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Ada yang berpendapat dikonversi dulu, ditimbang dulu antara harta dan hutangnya, keluarkan hutangnya. Misalkan dia punya harta 1 miliar, hutangnya 500 juta, maka harta yang dimiliki adalah ada 500 juta. Seseorang punya kewajiban membayar zakat itu ketika dikonversi dengan nilai emas murni 9,6 gram, 93,6 gram. Kalau harga emas itu 1 gram emas murni itu 1 juta, maka dikonversi dia punya uang 93,6 juta, maka wajib dikeluarkan 2% setengahnya. Ataulah 100 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5 juta. Kalau 500 juta tinggal mengalihkan. Begitu. Dan yakinlah akan janji Rasulullah bahwa ketika harta ditunaikan haknya, maka harta itu akan berkembang. Bukan hanya berkembang, harta itu akan menjadi bersih dan suci. Ya gitu, Bapak. Monggo, ada lagi? Nggih. Nikirin, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada yang mengajukan permohonan dari pondok. Kita ini sebagai wakilnya Muzaki, berarti kan tidak langsung memberikan kepada yang berhak menerima lewat perantara lagi. Ini bagaimana hukumnya? Jika seandainya tidak tersampaikan atau tercampur zakat ini untuk makan santri-santri lain. Terus yang kedua fidyah, membayar fidyah itu kalau sesuai dengan bagaimana menurut pendapat dari 4 imam mazhab. Karena kalau menurut mazhab Syafi'i itu menggunakan takarannya konversi dari beras, dan itu untuk diberikan untuk makan 1 kali atau 1 hari. Kalau 1 hari pemakaiannya, kalau secara 1 hari berarti 3 kali makan atau 2 kali makan. Ya, nanti aja. Apa boleh dikonversikan menjadi uang gitu? Ya. Itu aja. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama terkait dengan zakat yang kemudian diarahkan, maka tentu di zakat ini yang perlu dipahami, kalau Masjid Baitus Salam ini menerima zakat, pilihannya ada 2. Yang pertama, Masjid Baitus Salam ini mendirikan las. Karena menurut undang-undang zakat, siapa yang punya hak untuk menerima zakat adalah amil. Amil yang resmi, amil yang punya SK amil. Pilihannya adalah mendirikan lembaga amil zakat. Dan kalau sudah mendirikan amil zakat itu, maka tidak hanya menerima zakat fitrah
tapi juga menerima zakat yang lain. Jikalau belum punya SK itu, bisa menginduk, silakan menginduk di Basnas atau di las yang sesuai dengan nafas masjid ini, sehingga statusnya sebagai UPZ, unit pengumpul zakat. Sekali lagi, statusnya sebagai unit pengumpul zakat. Dan unit pengumpul zakat itu kadang-kadang dengan induknya dikasih leluasa untuk mengaturnya, mendistribusikannya, sehingga induknya itu hanya menerima laporan. Misalkan kalau nafasnya ke Muhammadiyah bisa ke Lazismu, kalau nafasnya ke LDI bisa menjadi Lazis LDI, kalau nafasnya NO nafasnya bisa ke Lazisnu, tapi ada LDII ada NO ada Muhammadiyah ada, daripada menimbulkan perceraian-beraian, maka nginduknya bisa ke Basnas, sehingga nanti akan dikasih SK. Setelah itu bisa menerima. Nah, di dalam pendistribusiannya maka tentu untuk zakat fitrah itu adalah tu'matal lil masakin. Sebagian ulama terutama Syafi'iyah kata tu'matal lil masakin itu adalah memberikan makan orang miskin. Yang didistribusikan tetap 8 asnaf. Fakir miskin jelas, ambil yang paling tidak punya. Ghorim jelas, sabilillah yang miskin. Mu'alaf yang miskin. Ibnu sabil yang miskin. Anggap saja ketika pondok pesantren itu adalah porsi sabilillah dan ibnu sabil. Sekali lagi, pondok pesantren itu jatahnya sabilillah dan ibnu sabil. Kiainya masuk sabilillah, ibnu sabil adalah santrinya. Tapi kalau kiainya itu kesana kemari pakai alpat, itu bukan sabilillah, justru dia yang mengeluarkan zakat. Kalau ada pondok pesantren kiainya tunggangannya alpat, tanya aja, ini nanti untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kiainya? Oh maaf, wong panjenengan kesini pakai alpat kok minta zakat. Justru panjenengan yang malah mengeluarkan zakat, bukan meminta zakat. Kemudian santrinya, tentu tidak semua santri itu kaya. Adapun setelah berupa sudah diberikan, yang sama yang diberikan dijual jadi uang urusan yang lain. Tapi bagi orang yang zakat pertama sesuai dengan apa yang ketentuan tadi, itu terkait dengan zakat. Kemudian untuk bayar mud itu 4 madhab sepakat mud itu 1 sok, setengah sok. Setengah sok itu adalah separuh dari zakat fitrah. Dibayar 1 kali tok. Misalkan meninggalkan 1 ya 1 kali tok. Kalau menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah murni dengan makanan pokok. Yang boleh dengan uang itu hanya Hanafiyah, tapi ukurannya tetap 1 sok dengan ketentuan tadi itu. Kalau setengah sok. Kalau setengah soknya Syafi'iyah, separuh dari 2,7 berarti 1,4 kilo. Kalau menurut Hambali dari 22, setengah soknya adalah 1,1. Tapi kalau kemudian menurut Hanafi tadi setengah soknya, kalau kurma ajwa tadi berapa? Kalau zakatnya 1,6 juta berarti 800. Kalau yang paling miskin berapa tadi? Ya 65.000. Uangnya 65.000. Jadi pada kesempatan ini ngambil dengan 1 paket ya. Jangan untuk uangnya ngikut Imam Hanafi, ukurannya ikut Imam Hambali. Ini namanya talfik, tidak boleh talfik. Bunda monggo, silakan. Nah, untuk yang ibu punya hutang itu kita dahulukan membayar hutangnya atau puasa Syawal dulu, atau bisa niatnya digabung puasa Syawal dan yang hutang, itu yang
kedua untuk masalah fidyah itu kan yang membayar fidyah itu kan untuk yang ibu-ibu menyusui, melahirkan dan nifas Nggih. yang sakit juga ya. Nah, tapi misalkan punya hutang Ramadan itu cukup membayar hutang puasanya atau plus fidyah? Gitu ya. Oke. Ini terkait dengan puasa Syawal. Dalilnya puasa Syawal nggih. Man shoma Ramadan tsumma atba'uhu sitta min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti Ramadan itu dengan 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka dia seperti puasa 1 tahun. Riwayat yang lain, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan wa atba'ahu sittan, dan melanjutkan 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, kharaja min dzunubihi, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya kayauma waladathu ummuhu, seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Jadi kalau kemudian ingin dosa kita ini bersih seperti baru dilahirkan, maka melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Pertanyaannya, apakah puasa 6 hari seperti tradisi di Gresik, Lamongan, Tuban, pesisir utara? Begitu 1 hari, besok itu sudah hari raya, besok itu berhari raya, silaturahimnya besok, kemudian hari kedua, 3, 4, 5 sampai hari ke-7 tidak kemana-mana. Setelah itu hari ke-8 baru kemana-mana, dan itu disebut dengan hari raya ketupat. Satu-satunya ada hari raya ketupat itu hanya ada di Indonesia. Kemudian hari raya ketupat, apakah seperti itu? Boleh, karena posisi perut ini masih menyesuaikan. Jadi besok kita makan itu enggak enak, kita makan besok itu. Kita pagi besok makan itu enggak enak, tapi harus tetap makan karena besok kita haram berpuasa, halal untuk makan. Makanya disebut dengan Idul Fitri. Fitri berarti futur, makan kembali. Tapi fitri bisa menjadi fitrah, fitrah berarti bersih kembali, suci kembali. Atau ambil hari Senin dan Kamisnya, atau yaumul bidnya, atau 3 hari bulan Syawal, monggo. Karena khitab matan hadisnya adalah min Syawal, min Syawal, dari bulan Syawal. Apakah terus menerus atau pelecok-pelecok? Tapi niatnya cuma 1. Yang pasti punya hutang, hutangnya belakangkan aja dulu. Hutangnya belakangkan, karena 1 perbuatan itu hanya untuk 1 niat. Sekali lagi, 1 perbuatan hanya 1 niat. Seperti kita sholat itu loh, tidak mungkin usolli fardul isya'i was subhi wal zuhri wal asri wal maghribi lillahi ta'ala langsung 17 rakaat. Tetap niatnya 1. Pertanyaannya, didulukan mana? Kalau saya dulukan Syawalnya, karena masih ada sisa waktu berapa bulan? Masih ada sisa 11 bulan. Masih ada sisa 11 bulan, masih panjang. Jadi dahulukan Syawalnya. Niatnya, saya niat puasa Syawal di hari Senin. Saya niat puasa Syawal di tengah bulan. Saya niat puasa Syawal di Yaumul Bid. Maka tetap niatnya puasa Syawal, tapi dapat perembetan puasa Senin, dapat perembetan puasa Yaumul Bid. Tapi untuk kafarat tidak bisa. Itu ya Bunda ya. Kemudian bayar fidyah itu ada 2. Orang hamil, jika kemudian hamilnya itu dia ngidam, kemudian delele, dibuat puasa tambah bahaya, bahaya dirinya, maka dia wajib berbuka. Karena menurut 4 mazhab, syarat untuk berpuasa, syarat wajib puasa itu adalah itokoh, mampu, sehat. Kalau sakit malah wajib berbuka, malah wajib berbuka, digunakan untuk berpuasa, bahaya.
Lah, tapi fidyatun ta'amu miskin, maka bayar fidyah, cukup bayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Bayar fidyah. Jikalau itu sakitnya permanen dan tidak punya kesempatan untuk apa? Sakitnya permanen dan tidak ada kesempatan untuk berpuasa, maka bayar fidyah di hari itu. Tapi kalau kemudian dia punya kesempatan untuk bisa berpuasa, ya tidak usah bayar fidyah. Sekali lagi, punya kemampuan untuk berpuasa wa antas, karena apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu berpuasa itu lebih bagus jikalau mengetahui fadilahnya. Maka tidak usah bayar fidyah. Nanti nyaur di belakang. Tapi kalau kemudian tidak bisa nyaur, keburu masuk Ramadan, baru gantinya bayar fidyah. Beda cerita. Lah ini wong ini saya ini hamil, kalau tak pakai berpuasa kasihan ini nanti akan jadi gizi buruk, padahal secara fisik mampu. Maka kafaratnya adalah selain bayar fidyah sekaligus nyaur utang puasa. Sekali lagi, selain bayar fidyah sekaligus nyaur utang puasa. Tapi wa man lam tutiqunahu, orang yang betul-betul tidak mampu, renta banget, ini cukup dengan bayar fidyah, tapi tidak berpuasa karena tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Sekali lagi, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Maka supaya tetap mendapatkan fadilahnya Ramadan, maka digantinya adalah dengan fidyah. Itu jawaban Bunda. Ada satu lagi. Ya, monggo Bunda. Terima kasih kesempatannya. Pertama, dalam perenungan ini kita sadar, oh ternyata kita belum, yang dulu tuh kita udah bayar zakat apa belum ya? Atau sudah memenuhi atau apa, sudah benar atau belum kita dalam membayar zakatnya? Itu bagaimana Ustadz mengatasinya? Padahal kita mungkin sudah bekerja sekian puluh tahun. Yeah. Nah ini bagaimana? Dan yang kedua, apakah untuk emas yang disimpan, bukan perhiasan tapi yang disimpan, itu dijakati terus atau cukup sekali ketika memenuhi nisabnya? Yeah. Dan kalau kita punya tambahan lagi baru disakati, atau yang dulu juga kita zakati walaupun tahun lalu sudah dibayar gitu. Yeah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama tadi tentang zakat, selama kita sudah membayar, yakinlah bahwa hidup ini tidak ada yang sempurna. Yang paling penting adalah bagaimana membuka lembaran baru dengan lembaran yang terbagus. Selama kemarin kita sudah membayar zakat, benar salah itu urusan Allah. Yang paling penting adalah di sisa umur kita ini bagaimana kita melakukan hal yang terbagus dan sebaik-baiknya. Itu Bunda untuk yang pertama. Yang kedua untuk perhiasan. Kalau perhiasan yang dipakai itu zakatnya adalah berupa sedekah ketika beli. Tapi kalau perhiasan itu disimpan tidak dipakai, punya perhiasan beratnya 1 kilo, kan tidak mungkin dipakai. Apalagi punya gelang sebesar lantai kapal gitu. Apalagi dalam hatinya, daripada nyimpen uang lebih baik nyimpen perhiasan, karena uang ini semakin lama semakin nyusut. Wong kecil saya nasi pecel 5 rupiah. Saya sama mak saya, sama bapak saya, sangune 5 rupiah. Itu sudah bisa beli nasi pecel sak ngombene 5 rupiah. Sekarang nasi pecel paling murah nggak ono iwake 10.000. Iwak peyek. Makanya kemudian 03 ini akan dihapus, 5.000 jadi 5 rupiah. 1 juta jadi 1.000. Lah, daripada begitu, wes beli emas. Karena apa? Sepanjang sejarah emas itu akan meningkat terus.
Sebetulnya saya dulu kuliah mengawali dengan profesi sebagai perajin dan penjual emas. Saat sebelum kerisman harga emas itu 24.000 1 gram. Sekarang 1.150.000. Berapa nilai uang itu? Akhirnya mikir, wis daripada nyimpen uang didepositokan juga riba. Makan harta riba dosanya melebihi berzina dengan ibunya. Dibungakan, wes daripada begitu beli perhiasan. Lah, beli perhiasan itu namanya simpenan, dan kalau kemudian beratnya, ukurannya, kadarnya melebihi emas murni 93,6 gram, maka setiap tahun wajib dikeluarkan 2% setengahnya. Jikalau tidak, harta perhiasan itu nanti ketika kita meninggal di alam kubur, harta itu akan jadi ular yang akan ngentupi pemiliknya. Toh nanti ketika kita meninggal, ya mudah-mudahan anak-anak kita amanah ya, tidak memperebutkan harta kita ya, tapi betul-betul dengan harta itu rukun mereka, tetap amanah dan sebagainya. Tapi sekali lagi, di sisa hidup kita ini, saya kalau madianya tidak bisa diurus, 3 tahun lagi pensiun. Berarti di umur yang sudah 50 ini, apalagi sudah swidak, wis cedak apa? Cedak alam kubure, maka di sisa ini kita perbaiki ibadah kita perbaiki sosial kita perbaiki apapun yang kita lakukan dengan 3 doa kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Kita minta kepada Allah dengan akhir hidup yang husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan qoblal maut. Kita minta kepada Allah rizki berupa taubat sebelum ajal menjemput. Dan yang ketiga adalah Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan hati ini tetap mantap dengan iman Islam kita. Monggo, masih ada? Ada yang ditanyakan? Cekap? Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan ada pertanyaan lagi? Ada guna dan manfaatnya. Bila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan perjumpaan ini bukan perjumpaan yang terakhir. Dari awal kita berdiskusi, bermuhasabah, bermudzakarah, sehingga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada kemanfaatan, ada ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga merambai buat mengisi sisa-sisa hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada pagi hari ini, di waktu duha ini, kami bersimpuh mengharap ridhamu di Masjid Baitus Salam ini, rumah yang membawa keselamatan. Maka selamatkanlah hidup kami, selamatkanlah hidup istri dan anak turun kami, dan bimbinglah kami semua untuk tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi. Karena itulah ya Allah, kami memohon kepadamu hidup yang husnul khotimah sebelum kami meninggalkan dunia ini. Berilah kami rizki untuk bertaubat atas dosa dan kesalahan sebelum ajal menjemput. Dan berilah kami ya Allah mantap iman Islam kami dunia hingga akhirat. Ya Allah, pada kesempatan ini bimbinglah kami, istri kami dan anak turun kami untuk tetap menjadi hamba-hambamu yang solih-solihah, patuh taat kepadamu, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh, ahli ilmu, istiqomah untuk ibadah, istiqomah untuk berbuat baik, dan istiqomah untuk memiliki akhlak yang mulia yang membawa kedamaian kehidupan kami
dalam kehidupan yang sesama, soleh secara ritual, soleh pula secara sosial. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib anna du'aana, istajib anna du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Demikian liputan ini, dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebelum meninggalkan channel ini guna keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.